Hai semuanya, pada pembelajaran 1, kita akan belajar untuk menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah, tahapan, atau prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu apakah fungsi sosial dari teks prosedur? Fungsi sosial dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut atau teratur. Di sekitar kita banyak sekali kegiatan yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti prosedur atau langkah-langkah atau aturan untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Misalnya, prosedur dalam mengurus surat izin mengemudi atau SIM, prosedur mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, prosedur membuat sebuah makanan atau minuman, prosedur melakukan suatu pekerjaan, dan prosedur yang lainnya. Jika kita mau dan dapat mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang terdapat dalam teks tersebut, kita akan dapat mencapai tujuan. Namun, jika kita tidak mau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tujuan yang kita harapkan tidaklah akan tercapai. Teks prosedur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, judul dalam teks prosedur ditulis secara jelas. Biasanya dari judul, pembaca bisa menebak apa yang menjadi tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Urutan langkah-langkah dalam teks prosedur itu tidak dapat diubah. Hal ini terjadi karena urutan yang awal menjadi syarat bagi langkah berikutnya. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lain bersifat koheren. Artinya setiap langkah-langkahnya harus memiliki kesinambungan makna. Yang keempat, teks prosedur bersifat informatif. Artinya, teks prosedur memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Tentu saja hal ini bertujuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang keenam, isi dalam teks prosedur bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Artinya apa yang disampaikan pada teks prosedur diupayakan untuk bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Yang terakhir, teks prosedur bersifat aktual, akurat, dan logis. Isi teks prosedur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pernyataan umum dan tahapan atau langkah-langkah. Pada bagian pernyataan umum dalam teks prosedur sering berisi pengantar ke arah materi atau tujuan, dasar hukum melakukan sesuatu, syarat-syarat, bahan, dan tujuan yang akan dicapai oleh partisipan atau seseorang. Sedangkan pada bagian tahapan atau langkah-langkah teks prosedur adalah hal atau tindakan yang harus dilakukan oleh partisipan untuk mencapai tujuan yang ada pada awal teks. Bagian tahapan pada teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pelakunya. Yang kedua, informasi yang terdapat dalam bagian langkah-langkah harus sesuai dengan tujuan dibuatnya teks prosedur. Yang ketiga, perincian pernyataan yang terdapat pada langkah-langkah haruslah urut. Yang keempat, perincian tahapan tidak dapat disela oleh tahapan lainnya dalam satu konteks kegiatan. Yang kelima, isi informasi berupa deskripsi setiap tahapan atau langkah-langkah.
Langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur dapat berupa langkah-langkah yang mudah direspons secara langsung, dan ada yang berupa langkah yang harus direspons secara tidak langsung. Langkah yang dapat direspons secara langsung berisi informasi yang mudah dipahami, ada kaitannya dengan prosedur pada umumnya. Langkah-langkah ini seperti proses pembelian tiket yang prosedurnya secara jelas dan dapat dilakukan dengan mudah. Sementara itu, langkah yang membutuhkan penafsiran atau interpretasi merupakan langkah yang harus dicermati dan kadang membutuhkan pelaku harus mengulang-ulang membaca uraian langkahnya. Contohnya, menggunakan kamera untuk mengambil gambar dari makhluk hidup yang bergerak. Teks prosedur dapat dibagi dalam 3 jenis. Jika teks prosedur tersebut terdiri atas 2 atau 3 langkah tunggal, maka disebut dengan teks prosedur sederhana. Sebaliknya, jika teks prosedur yang terdiri atas beberapa langkah dan setiap langkahnya itu berjenjang dengan memiliki sub langkah dan atau syarat-syarat lain yang harus dilakukan, maka teks prosedur itu disebut dengan teks prosedur kompleks. Sedangkan prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami, itu disebut dengan protokol. Pada teks protokol, langkah-langkah yang ada dalam teks tersebut dapat ditukar balik urutannya tanpa mempengaruhi prosedurnya. Untuk menganalisis sebuah teks prosedur, kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus memilah-milah bagian teks tersebut ke dalam bagian pendahuluan atau pengantar atau tujuan, lalu bagian langkah-langkah, dan bagian penutup. Yang ketiga, kita bisa menuliskan informasi-informasi yang terdapat pada setiap bagian. Yang keempat, cobalah untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria sesuai dengan bidang pekerjaan, serumpun, atau tidak sesuai. Yang kelima, kita harus mencoba untuk menghubungkan informasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, kita bisa mencoba untuk memberikan penilaian terhadap informasi yang telah kita peroleh, lalu kita coba untuk menyimpulkan informasi tersebut. Sekarang kita coba untuk melihat contoh teks prosedur mengenai cara membuat manisan mangga. Pernyataan umum dalam teks prosedur ini berisi tujuan yang akan dicapai seseorang, yaitu agar dapat membuat manisan dari mangga. Pada bagian pernyataan umum itu disertakan bahan untuk membuat manisan tersebut. Sedangkan pada bagian prosedur atau langkah yang ditempuh hanya terdiri dari 6 langkah tunggal, yaitu 1. Rendam mangga dalam air kapur sirih. 2. Angkat dan bilas dengan air bersih. 3. Didihkan air. 4. Masukkan gula pasir, garam, citruncur. 5. Masukkan mangga ke dalam air campuran tersebut. 6. Masak dengan api kecil selama 15 menit. Pada teks prosedur cara membuat manisan mangga hanya memiliki langkah-langkah yang tunggal. Oleh karena itu, teks tersebut digolongkan sebagai teks prosedur sederhana. Selain itu juga dalam teks tersebut, langkah-langkahnya disajikan secara urut dan tidak dapat ditukar balikan. Sekian untuk video kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.